그러니 한 번 더. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afrilia Gustiani. Saya dari Manajemen Pemasaran semester 5. Sini saya akan menjelaskan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis baik bersifat global dan nasional. Langsung saja ke penjelasannya. Ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan, dan kebersihan di masa pandemi COVID-19 diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Sedangkan beberapa regulasi baru untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian. Berbagai peluang bisnis, Board of Innovation atau BOI, memprediksi 10 pergeseran yang akan terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi corona. Pergeseran-pergeseran ini bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu. Sebab banyak orang diprediksi akan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Di tengah kondisi ini, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi membesar. Begitu juga dengan aplikasi hiburan. Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus COVID-19, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil, kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal akan kebersihan dan kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan dan temperatur, preferensi produk yang natural, dan layanan pengantaran tanpa kontak. Yang ketiga, membatasi perjalanan, bahkan dalam negeri. Melakukan perjalanan akan terasa berisiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Keempat, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin, dan perlengkapan canggih audio atau video masuk ke rumah. Kebijakan dan asuransi baru akan mengikuti. Kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang memungkinkan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Keenam, peningkatan level penganggaran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. Ketujuh, terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman. Meskipun retail reguler tetap ada, berdasarkan kondisi ini kemungkinan lebih banyak layanan pengiriman khusus. Misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasok yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ke tujuan yang sama. Kedelapan, kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang tua di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagian fungsi itu. Terakhir atau yang ke-10, nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayanan, diprediksi meningkat.
Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau status imun. Beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 diantaranya yaitu: pertama, munculnya peluang bisnis online baru atau e-business. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Bagaimana tidak? Seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Dan hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era revolusi industri 4.0, antara lain adalah bisnis jual beli online dan on demand service. Contohnya aplikasi GoFood dan GoSend. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Seperti yang disampaikan di atas, bahwa bisnis online merupakan bisnis yang membutuhkan modal yang sangat sedikit. Bagaimana tidak? Karena dilakukan secara online, tentu operasional yang dilakukan hanya sedikit. Yang ketiga, proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, tentu di dalamnya perlu ditunjang dengan tim atau karyawan yang solid. Dan dengan adanya media online ini, akses antar karyawan tentunya semakin mudah. Lebih dari itu, waktu yang Anda butuhkan juga tak begitu banyak. Bahkan, hal ini akan bermanfaat untuk Anda yang sedang mengawasi kinerja karyawan. Contohnya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting, atau aplikasi-aplikasi meeting yang lainnya. Media pemasaran semakin tak terbatas. Dalam suatu bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling wajib dilakukan. Wajib ya. Dimana dengan adanya pemasaran, maka peminat produk Anda menjadi semakin banyak. Nah, dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Sebagai contoh, saat ini media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp telah digunakan hampir setiap orang. TikTok juga termasuk ya sekarang. Tentunya ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang Anda jual. Yang kelima, proses transaksi menjadi semakin mudah. Inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis online mampu memberikan keuntungan. Ya, seperti yang Anda dapat lihat, fenomena saat ini, segala sesuatu, seseorang lebih memilih dengan cara online. Bahkan berbagai macam opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash ataupun lewat perantara bank. Peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 adanya aturan social distancing dan physical distancing, sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya meningkatnya permintaan obat-obatan baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker, memproduksi cairan disinfektan, hand sanitizer, pembuatan masker dengan berbagai model dan berbagai macam bahan, pembuatan APD atau alat pelindung diri, sarung tangan kesehatan. Dalam bisnis tersebut pun tidak mungkin dilakukan secara face to face, akan tetapi dijalankan melalui bisnis online. Yang ketujuh, penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Mewabahnya virus corona juga berdampak pada dunia pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jika sekolah atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak menerapkan e-learning, otomatis pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa akan terhambat. Disinilah pentingnya pembelajaran daring, yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut. Sehingga, bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini merupakan peluang bisnis dalam menyediakan perlengkapan untuk menunjang pembelajaran online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.